Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik yang soleh dan solehah? Semoga selalu sehat bersama keluarga ya. Oke, kali ini kita akan diskusi. Kita akan membahas UTS, Ujian Tengah Semester Genap. Ya, mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti, kelas 4. Harinya Senin, tanggal 15 Maret 2021 kemarin ya. Untuk adik-adik yang sudah belajar pasti bisa menjawab pertanyaan ini dengan mudah insya Allah ya. Dan semoga adik-adik mendapatkan hasil yang maksimal. Untuk yang belum dapat hasil yang maksimal, jangan sedih, tetap semangat dan tetap belajar ya. Nggak usah berhenti karena dapat nilai kecil atau dapat nilai yang nggak bagus. Tetap semangat belajar, karena belajar itu nggak ada kata berhenti. Sampai kita mati, kita itu tetap terus harus belajar. Oke, kita masuk ke soalnya saja langsung ya. Bentar dulu, scroll dulu. Nah, ini adalah soal pertama. Surah Al-Fil terdiri dari, nah ini mah gampang ya. Jawabannya ada 5. Lanjut soal nomor 2. Mujib memahami makna surat Al-Fil ayat 105 di dalam surah ke-105 dalam Al-Quran. Mujib selalu berdoa setelah selesai sholat. Mujib berdoa kepada, udah jelas lah ya, ini kepada Allah ya. Jawabannya D. Kemudian perhatikan huruf hijaiyah berikut. Huruf izhar halki ditunjukkan oleh angka. Jawabannya adalah A. Oke. Kemudian nomor 4, perhatikan beberapa kalimat berikut. Kalimat tersebut akan menjadi surah Al-Fil ayat pertama jika disusun dengan, nah kita harus hafal dulu ya tentunya surah Al-Fil ini. Yang pertama yaitu alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Nah, sehingga kalau disusun itu yang tepat adalah C. Kita lanjut ke nomor 5. Abrahah beserta pasukannya diazab oleh Allah Subhanahu wa taala dengan mengirimkan ribuan burung. Burung-burung tersebut melempari mereka dengan batu dari neraka. Atas izin Allah, pasukan yang sangat banyak dapat dibinasakan dalam sekejap. Peristiwa tersebut menjadi bukti tentang, jawabannya adalah C, kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Karena pasukan Abrahah ini mati dalam sekejap. Ini menunjukkan bahwa kekuasaan Allah itu sangat luar biasa ya. Oke, kita langsung masuk ke soal nomor 6. Surah Al-Fil surah 105 menceritakan tentang pasukan yang dipimpin oleh Abrahah. Pasukan tersebut hendak menghancurkan Ka'bah dengan menaiki hewan. Jawabannya tentu saja D ya, Al-Fil. Al-Fil itu berasal dari kata filun yang artinya gajah. Kemudian nomor 7, Hilya dan Namira mengamalkan makna surah Al-Fil. Di sekolah, Hilya dan Namira melihat kegiatan kerja bakti membersihkan sekolah. Hilya dan Namira sebaiknya, jawabannya tentu saja itu A, saling bekerja sama. Beberapa makna yang dapat diterapkan dalam keseharian apabila melihat peristiwa yang dialami oleh Hilya dan Namira, hendaknya mereka saling bekerja sama. Kerja bakti yang diadakan oleh sekolah akan cepat selesai dengan saling bekerja sama. Bekerja sama dalam kebaikan merupakan perilaku terpuji dan patut untuk dicontoh. Kemudian masuk nomor 8, huruf qalqalah sugro atau qalqalah yang besar itu ada 5. Jawabannya B ya. Hurufnya itu ada ba, jim, dal, to, qaf ya. Baju di toko kalau disingkat. Kita masuk soal nomor 9. Huda memahami hukum bacaan tajwid ikhfa safawi. Huda memahami bahwa ikhfa safawi harus dibaca dengan, jawabannya adalah C, samar-samar. Ikhfa safawi terjadi jika ada mim sukun bertemu dengan huruf ba. Nah, cara membacanya itu samar-samar. Kemudian kita langsung masuk ke soal nomor 10 ya.
Pasukan Abrahah menghancurkan Ka'bah Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya menghancurkan Ka'bahnya Allah ya. Karena Ka'bah itu kan memang rumahnya Allah. Mengirimkan azab kepada mereka. Burung tersebut bernama burung apa? Jawabannya adalah burung ababil. Kemudian kita langsung ke nomor 11. Perhatikan penggalan ayat berikut. Huruf ro pada kalimat tersebut mengandung bacaan. Jawabannya adalah izhar khalqi ya. Mengandung bacaan izhar khalqi terjadi apabila nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu dari 6 huruf izhar khalqi. Nah, huruf izhar khalqi itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 ya. A, ha, kha, ain, ghain, ha ya. Nah, dengan demikian cara membaca huruf ro pada gambar di atas, pada kalimat di atas itu adalah dibaca jelas, izhar khalqi. Kemudian nomor 12. Lengkapi surat Al-Fil di bawah ini yang melempari dengan titik-titik dari tanah liat yang dibakar. Jawabannya adalah C ya, dengan batu. Itu ada di surah ayat nomor 4. Nomor 13. Perhatikan ayat berikut. Lafal yang tepat untuk melengkapi ayat tersebut yaitu faja'alahum ka'asfim ma'kul. Jawabannya itu adalah C ya. Ayat di atas ini merupakan ayat kelima atau ayat terakhir dari surah Al-Fil ya. Masuk nomor 14. Masyarakat Quraisy sangat khawatir mendengar bahwa Abrahah dan pasukannya akan menghancurkan Ka'bah. Mereka khawatir karena tidak mempunyai pasukan yang kuat untuk melindungi Ka'bah. Abdul Muthalib mengajak kaum Quraisy berdoa di sekitar Ka'bah. Setelah itu Abdul Muthalib mengajak kaum Quraisy berlindung di, jawabannya di mana? Di bukit. Iya, jawabannya ada di bukit. Kaum Quraisy tidak memiliki pasukan yang kuat. Abdul Muthalib mengajak kaum Quraisy untuk berlindung di atas bukit untuk menghindari pasukan Abrahah dengan gajah-gajahnya itu. Oke. Nomor 15. Perhatikan pernyataan berikut. 1. Memberi makan binatang. 2. Memberi kemudahan dalam belajar. 3. Memberi kesehatan. Beberapa keterangan tersebut merupakan tugas. Ayo, tugas siapa ini? Jawabannya adalah B. Tugas malaikat Mikail. Nah, ini ada banyak sekali ya malaikat-malaikat Allah. Nah, malaikat Raqib itu dia mencatat kebaikan ya. Malaikat Raqib dan Atid itu. Raqib dan Atid itu mencatat kebaikan dan keburukan manusia. Raqib dan Atid ya. Kemudian ada malaikat Ridwan, itu adalah malaikat penjaga pintu surga ya. Kemudian malaikat Mungkar itu adalah penjaga pintu neraka. Bukan. Malaikat Mungkar itu adalah yang bertanya nanti ketika kita di alam kubur. Ketika kita di alam kubur, nanti malaikat Mungkar dan Nangkir akan bertanya tentang amalan-amalan apa saja yang udah kita lakukan di dunia. Nah, jawabannya adalah B ya, tugas tersebut. Kita masuk ke nomor 16. Perhatikan pernyataan berikut. Manusia tidak ada yang hidup dengan kekal. Udah jelas, tidak ada yang abadi. Yang abadi itu cuma Allah. Jika Allah telah menghendaki, manusia akan menemui ajalnya suatu saat nanti. Peristiwa tersebut tidak terjadi pada malaikat. Malaikat tidak memiliki sifat tersebut. Malaikat tidak meninggal dunia hingga hari kiamat tiba. Pernyataan tersebut menunjukkan salah satu sifat malaikat, yaitu jawabannya adalah C. Malaikat hidup hingga akhir zaman. Malaikat diciptakan Allah dengan sifat-sifat yang dimilikinya. Pernyataan tersebut menyatakan bahwa malaikat hidup hingga akhir zaman. Malaikat akan meninggal dunia setelah hari kiamat tiba. Semua yang bernyawa pasti akan mati ya. Ingat itu ya. Nomor 17. Kafia sedang membersihkan ruang tamu. Saat menyapu lantai, Kafia menemukan selembar uang 100 ribuan. Wow, banyak juga tuh. Kafia mempercayai keberadaan malaikat
Kafiyah sebaiknya jawaban yang benar itu adalah B, memberitahu dan memberikan uang tersebut kepada ibu. Kalau jawabannya A, itu tentu saja perbuatannya salah ya. Masa dipakai uangnya karena nggak tahu uang siapa. C, menyimpan uang tersebut di dompet juga salah. Kemudian yang D, menabung dengan uang yang ia temukan, itu juga salah karena uang ini belum jelas punya siapa dan Kafiyah mungkin bingung, sehingga Kafiyah yang paling tepat adalah B, memberitahukan uang tersebut kepada ibunya. Nomor 18. Malaikat memiliki beberapa sifat. Salah satu sifat tersebut yaitu malaikat selalu tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Penjelasan sifat malaikat tersebut telah disebutkan pada jawabannya adalah B. Surat At-Tahrim surah ke-66 dalam Al-Qur'an ayat 6. Malaikat memiliki beberapa sifat. Salah satunya tertulis pada surah At-Tahrim. Sifat tersebut yaitu malaikat selalu tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Nomor 19, perhatikan tabel berikut. Pasangan yang tepat antara perilaku dan keterangan terdapat pada kolom nomor. Jawabannya adalah C, itu 2, 3, dan 4 ya. Mencabut nyawa itu merupakan tugas malaikat. Mencatat amal perbuatan itu juga tugas malaikat, yaitu mungkar dan nakir. Kemudian jumlah malaikat sangat banyak, itu adalah sifat dari malaikat. Nomor 20, umat Islam harus beriman kepada malaikat. Iman kepada malaikat disebutkan setelah iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman artinya adalah iman, dan jelas itu artinya adalah mempercayai ya. Percaya bahwa Allah itu ada, walaupun secara logika dengan otak kita Allah itu tidak kelihatan, tidak bisa didengar untuk sekarang, tapi suatu saat nanti percayalah bahwa kita semua akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi iman itu artinya percaya. Nomor 21. Perhatikan tabel berikut. Pasangan yang tepat antara nama malaikat dan tugas terdapat pada kolom. Jawabannya adalah A ya. Tuh, nama malaikat dan tugas-tugasnya. Lanjut ke nomor 22. Setiap amal perbuatan akan tercatat menurut surah Qaf, surah ke-50 dalam Al-Qur'an ayat 18. Seluruh amal perbuatan akan dicatat oleh siapa tadi yang mencatat amal perbuatan? Itu di soal nomor 21 sudah ada ya. Jawabannya adalah D, malaikat tentunya. Soal ke-23. Hilya menerapkan perilaku terpuji dalam keseharian. Perilaku terpuji yang dapat dilakukan Hilya sesuai surat Al-Alaq surah ke-96 ayat 1-5 yaitu adalah jawabannya A ya. Karena surat Al-Alaq itu artinya Iqra, baca, membaca ya. Bacalah dengan nama Tuhanmu. Arti dari surah Al-Alaq ayat pertama saja udah jelas ya, itu Iqra, baca. Jadi jawabannya adalah A. Namira, kita masuk nomor 24. Namira memiliki perilaku terpuji. Namira diberi uang saku oleh ibu setiap hari. Pada suatu hari, uang saku Namira masih tersisa. Sepulang sekolah, Namira melewati toko yang menjual boneka kesukaannya. Namira sebaiknya, wah ini godaan ya, punya tabungan tapi dia mau beli boneka. Nah, jawaban yang benar itu adalah C, menabung uang sakunya. Dalam keseharian banyak sekali perilaku terpuji yang bisa diterapkan. Berdasarkan kisah yang terjadi pada Namira ini, perilaku terpuji yang dapat ia terapkan yaitu menyisihkan uang saku untuk ditabung. Dengan menabung, Namira sudah menerapkan perilaku hemat. Tuh. Nomor 25. Yusron sedang belajar. Yusron mengalami kesulitan dalam memahami perkalian. Yusron memiliki perilaku pantang menyerah.
Yusron sebaiknya, oke, Yusron ini pendekar kayaknya, pantang menyerah. Jawaban yang benar adalah C. Belajar lebih keras lagi dengan memperbanyak latihan. Nah, itu seperti yang dibilang di awal tadi, kalau memang dapat nilai yang tidak sempurna atau kurang memuaskan, jangan patah semangat, tetap belajar apapun yang terjadi ya. Jangan mengharapkan nilai yang baik, tapi dapatlah ilmu yang bermanfaat. Oke? Jadi jawabannya adalah C. Nomor 26. Perhatikan narasi berikut. Namira dikenal oleh temannya sebagai anak yang pandai. Namira selalu memperoleh nilai yang tinggi saat ujian. Wah, cerdas nih Namiranya. Walaupun demikian, Namira tidak pernah merasa pintar dan lupa untuk belajar. Nah, ini bagus nih, gak boleh sok pintar dan tetap belajar walaupun pintar gitu. Bahkan Namira mengajak teman-temannya belajar. Namira senang berteman dengan teman-teman Namira senang berteman dengannya. Namira memiliki perilaku rendah hati. Manfaat yang diperoleh Namira dari rendah hati yaitu jawaban nomor 26 adalah A. Memiliki banyak sahabat. Namira memiliki perilaku rendah hati. Namira akan memperoleh manfaat dari perilakunya tersebut. Berkat kerendahan hatinya, Namira memiliki banyak sahabat. Oke, kita masuk ke nomor 27. Mujib berhasil memenangkan perlombaan catur. Wah, dewa kipas nih Mujibnya. Atas kemenangan yang ia raih, Mujib menerima banyak pujian. Perilaku yang dapat Mujib lakukan sesuai surah Al-Isra 17, surah ke-17 ayat ke-37, yaitu jawabannya adalah C. Karena arti surah Al-Isra ayat ke-37 adalah yaitu, dan janganlah engkau berjalan di bumi dengan sombong, karena sesungguhnya engkau tidak dapat menembus bumi dan tidak akan mampu menjulang setinggi gunung. Kemudian dijelaskan pula di surah Al-Isra, Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang hambanya untuk berperilaku sombong. Perilaku yang sebaiknya dilakukan oleh Mujib adalah rendah hati, yaitu tidak sombong. Walaupun ia tuh selalu dipuji oleh teman-temannya. Nah, ini merupakan sifat teladan ya. Buat adik-adik juga jangan sampai menjadi orang yang sombong. Sungguhnya sebesar biji sawi saja di dalam hati ada kesombongan, maka tidak akan masuk ke dalam surga. Semoga kita dihindari dari sifat sombong itu ya. Oke, kita masuk ke nomor 28. Hilya anak yang mempunyai perilaku terpuji. Hilya memahami isi kandungan surah Al-Insyirah ayat 5 dan 6. Hilya menerapkan perilaku dalam keseharian dengan menerapkan perilaku titik-titik dalam keseharian. Jawabannya adalah C ya, pantang menyerah. Adapun surah Al-Insyirah surah ke-94 ayat ke-5 dan 6 yaitu maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Sehingga Hilya menerapkan perilaku pantang menyerah sesuai dengan surah Al-Insyirah ini. Kemudian soal ke-29. Yusran menerapkan perilaku hemat. Ia selalu menyisihkan sebagian uang jajannya. Sisa uang tersebut kemudian ia tabung. Manfaat perilaku hemat yang akan Yusran dapatkan yaitu jawabannya adalah A. Menghindarkan kesulitan pada masa mendatang. Nah, karena dengan menabung itu kita bisa apa ya? Kita bisa melakukan banyak hal di kemudian hari. Kalau kita nggak punya tabungan, agak sulit itu. Walaupun kita rajin berdoa, tapi tetap kita perlu ada usaha. Nah, salah satu usahanya itu dengan menabung seperti yang dilakukan oleh Yusron. Nomor 30 ini seperti belum soal terakhir ya. Nomor 30, Kafia ditunjuk oleh Pak Syafiq untuk mengikuti lomba menulis cerita. Kafia dapat meningkatkan keterampilan menulis dengan jawabannya adalah C ya. Untuk meningkatkan keterampilan menulis, Kafia sebaiknya banyak membaca, karena dengan membaca Kafia akan lebih mudah mengikuti perlombaan tersebut. Oke, jawabannya adalah C ya, membaca seperti surah Al-Alaq tadi.
Iqra, bacalah. Jadi dengan banyak membaca kita akan semakin tahu bahwa diri kita itu banyak nggak taunya gitu loh. Nah, dengan banyak nggak tahu kita pasti merasa wah kurang nih, harus belajar lagi gitu. Oke, kita langsung masuk saja ke soal 31. Mujib baru saja dibelikan sepeda baru oleh ayahnya. Mujib mengendarai sepeda tersebut ke sekolah. Mujib berpapasan dengan Yusrin di perjalanan menuju sekolah. Sikap rendah hati yang dapat Mujib lakukan adalah jawabannya adalah C, tidak memamerkan sepeda barunya kepada Yusron. Kalau yang A menceritakan sepeda barunya, wah sombong, ini sombong nih yang A. Tidak membolehkan, wah sombong juga nih yang B nih. Yusron tidak boleh pinjam gitu ya. Yang D menjaga sepeda baru agar tidak rusak. Ya sebenarnya yang D juga nggak apa-apa, bener sih, karena sepeda barunya kalau rusak pasti dimarahin bapaknya, nanti dimarahin ayahnya. Kok sepeda baru udah rusak? Tapi yang lebih tepat itu jawabannya adalah C, tidak pamer gitu ya. Jadi kalau ada barang-barang baru gitu, kalau ada hal-hal yang membuat kita senang, kita nggak usah pamer, biasa aja. Itu semuanya titipan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Oke, kita masuk ke soal nomor 32. Hilya anak yang rajin belajar. Setiap malam Hilya tidak lupa untuk belajar dan mengerjakan tugas sekolah. Wah, mau hujan. Hilya gemar membaca buku pelajaran. Dengan membaca, Hilya dapat titik-titik pelajaran. Nah, jawabannya adalah B, memahami ya. Dengan banyak membaca tentunya akan membuat kita semakin paham. Yang awalnya kita tidak tahu, kita baca, oh, nah seperti itu. Nomor 33. Perhatikan pernyataan berikut. Membantu ibu membersihkan rumah. 1. Membantu ibu membersihkan rumah. 2. Menyisihkan sebagian uang saku untuk ditabung. 3. Mencatat pelajaran yang disampaikan guru. 4. Mematikan lampu pada siang hari. Yusron menerapkan perilaku hemat dalam keseharian. Yusron menerapkan perilaku hemat sesuai angka. Oke, jadi hemat itu udah jelas tadi ya. Yang pasti nomor 2, kemudian nomor 4 ya, hemat. Nabung dan ya hemat, mematikan lampu. Siang hari itu terang, jadi nggak usah pakai lampu. Oke, nomor 34. Namira gemar beramal soleh. Namira selalu titik-titik teman yang mengalami kesulitan. Nah, jawabannya udah pasti ya, membantu. Ketika ada teman yang mengalami kesulitan, yang pasti kita pertama mungkin lihat atau dengar, kemudian tindak lanjut setelah mendengar atau melihat, kita tentu harus membantu teman yang mengalami kesulitan tersebut ya. Jangan sampai kita jawab yang D, membiarkan. Bahaya ya, D, membiarkan ya. Oke, kita langsung masuk ke soal nomor 35. Perhatikan tabel berikut. Pasangan yang tepat antara perilaku dan keterangan terdapat pada kolom nomor. Jawabannya adalah C. Membaca komik ketika guru menjelaskan pelajaran. Wah, ini preman ya, preman nih, baca komik waktu guru menjelaskan pelajaran. Kemudian yang D, mematikan listrik pada siang hari. Nah, ini adalah yang benar ya. Langsung ke soal nomor 36. Nomor 36. Surah Al-Fil merupakan surah ke? Jawabannya adalah 105 ya. 105. Surah Al-Fil diturunkan di kota Mekah. Di kota Mekah. Jika huruf nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf di bawah ini, maka hukum bacaannya disebut mim, nun, waw, ya. Itu adalah idgham bi gunnah jawabannya B. Ini sifatnya hafalan ya, jadi ya dihafal aja itu. Nomor 39. Yusron menghafalkan rukun iman di depan kelas. Yusron menyebutkan iman kepada titik-titik yang termasuk rukun iman yang kedua. Oke, jawabannya adalah malaikat. Pada Allah yang pertama, malaikat kedua, 3 kitab, 4 rasul. Malaikat diciptakan dari, jawabannya adalah nur, yaitu cahaya. Oke, totalnya ada 40 soal dan ini adalah jawaban yang benar dari soal-soal tersebut. Semoga bermanfaat untuk adik-adik.
Dan untuk yang belum sholat dulu, yang belum ngaji, mengaji dulu. Dan tetap dukung channel Brother Ardi, insya Allah akan memberikan banyak manfaat khususnya buat adik-adik, dan kita akan bertemu lagi di kesempatan yang lain ya. Baik, mungkin itu saja. Tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.